Saya Siti Naila Munawaroh dari SDN Sudanan. Saya Maulidatul Khoiro dari SDN 1 Menganti. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 kelas 267B Kabupaten Lamongan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bida. Waalaikumsalam Bu Naila. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana kabarnya Bu Naila? Alhamdulillah saya juga baik-baik saja Bu ya. Jadi hari ini kita ada kegiatan coaching Bu ya. Kita mau sedikit bincang-bincang Bu ya terkait nanti pelaksanaan Ibu coaching dengan coach Ibu. Jadi saya ingin mendiskusikan beberapa hal sebelum Ibu coaching. Yang pertama nanti sebelum proses coaching nanti saya ada itu rubrik penilaian. Jadi nanti saya akan menilai proses coaching Bida sesuai dengan rubrik penilaian tadi. Adapun rubrik penilaian ada beberapa poin Bu ya. Yang pertama nanti saya akan mengamati proses Ibu Ida ketika melakukan coaching, yaitu terutama pada alur cerita. Bisa Bu ya, alur cerita. Kemudian yang kedua nanti saya akan juga mengamati bagaimana Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam bagi coaching, sehingga coaching tersebut bisa menggali potensi dalam dirinya. Dan yang ketiga, saya juga akan mengamati bagaimana coaching akan merespon atau menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Jadi seperti itu ya Bu. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, saya lanjutkan Bida ya. Ya, silakan. Selain itu, saya juga akan mengamati prinsip-prinsip yang sudah berjalan dalam proses coaching Ibu. Jadi untuk prinsip coaching ada beberapa prinsip Bu. Yang pertama yakni kemitraan, dan yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Ya Bu. Siap-siap. Terima kasih Bida ya. Oke Bu. Nah, berikutnya nih Bu ya, sebelum kita masuk pada proses coaching Ibu, kira-kira kompetensi apa sih Bu yang ingin Ibu kembangkan selama proses coaching ini? Ya, jadi dalam proses coaching ini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi inti. Yang pertama, kehadiran penuh atau present. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan berbobot. Itu berarti 3 kompetensi itu ya Bu ya? Iya. Selanjutnya nih Bu ya, kalau boleh saya tahu dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi manakah yang ingin Ibu lebih kembangkan secara spesifik? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih spesifik ada 2 Bu. Yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi seperti itu Bu. Berarti di antara 3 kompetensi ada 2 kompetensi tadi ya. Yang pertama mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang kedua tentang mendengarkan aktif. Itu ya Bu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan bertanya tentang indikator pencapaian. Jadi pada saat coaching, indikator pencapaian apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, jadi untuk indikator pencapaian yang ingin saya kembangkan yaitu, jadi saya mengharapkan kunci itu bisa mengeksplor ide dan potensi yang ada dalam dirinya untuk mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Seperti itu. Begitu ya Bu ya. Baik Ibu, sekarang kita sudah berada di ujung sesi dari praobservasi ini ya. Jadi nanti saya akan mengamati seluruh proses coaching Ibu, dan setelah proses coaching selesai nanti kita juga ada tahapan lagi Bu, yakni tahapan pasca observasi. Jadi nanti kita akan ketemu lagi dan berbincang-bincang lagi. Gak apa-apa ya tidak ya? Ya nggak apa-apa. Kalau begitu silakan Ibu langsung mempraktekkan coaching dengan coaching Ibu. Semoga coachingnya berjalan dengan baik ya. Ya, amin. Amin. Silakan Ibu. Assalamualaikum dunia, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bida. Alhamdulillah baik. Bida sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik dunia. Maaf nih sebelumnya Bida ya. Kira-kira Bida ada waktu luang tidak? Saya mau
Oh gitu. Kalau saya boleh tahu kira-kira apa masalah yang dihadapi sama Bu Mia? Jadi begini Bunda, jadi di kelas saya itu ada murid yang jahil sekali. Dia itu suka ganggu temannya, suka bikin keributan dan akhirnya ujung-ujungnya nanti menimbulkan perkelahian di kelas. Seperti itu. Kira-kira apa yang diharapkan sama Bu Mia setelah kita bincang-bincang kali ini? Harapan saya itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya, yaitu saya ingin semua siswa saya itu memiliki sikap saling menghargai, saling menghormati, dan menyayangi, sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, kondusif. Jadi seperti itu tujuan saya. Oh, jadi Bu Mia ingin mencari solusi atas permasalahan Bu Mia tersebut ya? Iya Bu, betul sekali. Kalau boleh saya tahu, kira-kira apa penyebabnya ya Bu? Sampai hal-hal seperti itu bisa terjadi Bu? Jadi menurut saya Bu ya, saya perhatikan sepertinya siswa tersebut itu ingin mendapatkan perhatian lebih dari saya. Mungkin juga kesadaran diri mereka itu kurang tentang nilai-nilai kebajikan, menghormati dan menghargai satu sama lainnya. Oh, seperti itu. Kira-kira kekuatan apa yang ada dalam diri Bu Mia untuk mengatasi permasalahan tersebut? Mungkin yang pertama akan saya lakukan, saya akan melakukan pendekatan secara personal kepada siswa tersebut. Nah, setelah itu saya akan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan wali murid siswa tersebut agar kami bisa membimbing bersama-sama, bisa membimbing siswa tersebut menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi komunikasi yang positif dan baik ya Bu ya. Kira-kira kapan Bu Mia bisa melaksanakan rencana itu? Mungkin setiap kali ada kesempatan mungkin ya Bu ya, misalnya di sela-sela kegiatan belajar mengajar atau pada jam istirahat, saya akan menanamkan nilai-nilai kebajikan tadi dengan pendekatan secara personal. Seperti itu. Untuk komitmen bagaimana Bu? Jadi terhadap rencana penyelesaian yang akan Ibu lakukan itu gimana? Ya tentu saja saya akan melakukannya secara konsisten sampai ada perubahan dari dalam diri siswa tersebut menjadi ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Kira-kira dukungan apa atau siapa yang Ibu libatkan dalam hal seperti itu tadi? Ya, saya akan melibatkan yang pertama yaitu dari wali murid, yang kedua dari kepala sekolah, dan yang terakhir yaitu dari rekan-rekan sejawat. Jadi kami di sini akan saling bersinergi untuk membimbing siswa tersebut menjadi siswa yang lebih baik. Jadi dengan cara berkolaborasi ya Bu ya. Terus untuk rencana tindak lanjutnya Bu Mia itu gimana? Jadi nanti saya akan menerapkan nilai-nilai kebajikan kepada murid saya dengan menjalin komunikasi yang baik dengan wali murid sehingga membangun kesadaran intrinsik dari siswa tersebut. Jadi agar siswa tersebut menjadi siswa yang lebih baik. Baik Bu. Jadi kedepannya Bu Mia itu akan menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada muridnya ya, sehingga membangun kesadaran intrinsiknya. Semoga murid-murid Bu Mia menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Bu ya. Amin. Itu Bu Ida yang saya harapkan. Lalu kemudian bagaimana perasaan Bu Mia setelah kita bincang-bincang kali ini? Alhamdulillah Bu Ida, saya sangat puas sekali. Saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Insya Allah saya bisa menghadapi murid saya yang jahil tadi akan menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti itu. Alhamdulillah Bu ya, amin Bu. Tetap semangat ya Bu untuk mendidik anak didiknya Bu Mia. Ya Bu, terima kasih banyak loh Bu atas waktu dan sarannya. Iya, sama-sama Bu Mia. Saya juga senang bisa membantu Bu Mia. Bu Ida, bagaimana pendekatnya tadi Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, kucing tadi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, saya senang Bu ikut menemani Bu Ida pada proses coaching. Jadi sekarang kita berada pada proses pasca observasi Bu ya. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu. Iya ya Bu, boleh Bu.
Ya, jadi selama proses coaching tadi itu saya sudah menggunakan algoritma. Yang pertama dengan menentukan tujuan, kemudian menanyakan identifikasi masalah, kemudian menanyakan juga rencana aksi dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi yang ada dalam diri Puji untuk agar Puji itu bisa mencari solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapinya, seperti itu. Ya Bu, jadi tadi saya kan sudah mengamati nih hasil dari coaching itu. Sekarang apakah boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu, itu saja Bu. Oke. Jadi menurut saya Bu ya, setelah pengamatan tadi untuk melakukan coaching Ibu sudah sesuai dengan standar yang kita tuju ya. Ini sudah melakukan algoritma dengan baik, sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching sudah bisa menggali potensi dirinya untuk menyelesaikan masalah. Dan juga Ibu sudah fokus dengan kehadiran penuh sehingga Ibu sudah mendengarkan secara aktif dengan coaching ya Bu ya. Ya. Namun demikian saya ada satu hal ya yang mau saya sampaikan. Ya bukan berarti ini yang dilakukan Bu Ida tadi salah, bukan. Tapi saya mau menambahi saja, boleh ya Bu? Ya Bu. Jadi menurut catatan saya nih Bu ya, ada hal yang lebih bisa dikembangkan Bu. Misalkan pada saat coach Bu Ida tadi menyampaikan faktor yang membuat siswa itu jahil. Ya, menurut saya pada saat itu Bu Ida masih bisa mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi, sehingga Bu Ida bisa mengetahui apa sih faktor yang menyebabkan anak tersebut kurang perhatian. Kan tadi kan menurut Coach Bu Ida kan katanya muridnya tadi kurang perhatian, tapi pertanyaannya Bu Ida tadi menurut saya kurang spesifik ya, seperti itu Bu. Bagaimana pendapat Ibu? Iya Bu, jadi mungkin tadi sebaiknya saya juga lebih menggali potensi yang ada dalam diri ya Bu. Jadi pertanyaan saya kurang nanti akan ditingkatkan lagi lah pokoknya Bu ya. Ya Bu ya, semoga kedepannya jauh lebih baik lagi Bu ya. Dan Ya. karena kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna ya. Gak apa-apa, kesalahan itu wajar, yang penting ada perbaikan untuk kemudian hari. Dan saya juga bukan berarti memberi komentar itu saya juga sempurna, bukan, tapi kita akan sama-sama belajar Bu, jadi kita biar bisa lebih baik lagi gitu ya Bu Ida. Selanjutnya Bu, saya juga akan mengajukan pertanyaan, yakni pada coaching kali ini kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Ya Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lanjut lagi yaitu mengajukan pertanyaan yang